Ini adalah sayembara. Ini adalah tantangan terbuka dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kepada kalian-kalian kaum elit yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Terlebih khusus kepada para wakil rakyat. Ada Ono Surono, ada Feril Bramasta, ada Esti Wijayati, ada Komnas HAM, ada KPAI yang selama ini selalu berkoar-koar, yang selalu ngeyel, yang selalu menolak, yang selalu mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang kebijakannya untuk mendidik anak-anak yang punya perilaku khusus di barak militer itu. Kami sebagai rakyat akan menunggu apakah kalian akan memberikan pembuktian kepada kami masyarakat Indonesia dengan menerima tantangan dari Kang Deddy Mulyadi, ataukah kalian akan lari dari tanggung jawab. Kalau pada akhirnya kalian lari dari tanggung jawab, fix kalian itu adalah manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang yang hanya membuat kegaduhan di media sosial. Camkan itu. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini, dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, ada 2 poin penting yang bisa saya kutip. Yang pertama,
Kang Deddy Mulyadi mau menyampaikan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat ataupun orang-orang yang selama ini selalu mengkritik, yang selalu menolak kebijakannya, yang selalu menghujat beliau, bahwa Gubernur Jawa Barat ini adalah sosok pemimpin yang tidak anti kritik. Sekali lagi, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang tidak anti kritik. Dia menerima semua masukan, semua saran, semua kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada dirinya. Hal itu dia jadikan sebagai bahan evaluasi. Hal itu dia jadikan sebagai bahan permenungan untuk dirinya selama beliau dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Poin yang kedua, ini yang cukup menarik, di mana Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah tantangan kepada kalian-kalian yang mengkritik, kepada kalian-kalian yang menghujat, kepada kalian-kalian yang menolak tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus tawuran, anak-anak yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal, anak-anak yang hidupnya mabuk-mabukan, yang selalu terlibat dalam hal-hal kejahatan, agar orang-orang yang kritik ini bisa mempersembahkan aksi kerja nyatanya. Jangan hanya omong kosong semata. Sehingga dalam cuplikan video tadi kita mendengar statement dari Kang Deddy Mulyadi bahwa bagi kalian-kalian yang mau mendaftarkan diri untuk menyelesaikan persoalan di Provinsi Jawa Barat ini, mungkin dengan cara seperti apa, mungkin dengan metode seperti apa, silakan kalian daftarkan ke Dinas Pendidikan ataupun ke kantor Gubernur Jawa Barat itu. Kang Deddy Mulyadi dengan lapang dada, beliau bersedia. Kalau memang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa anak-anak yang nakal itu dididik di barak militer tetapi salah, silakan kalian persembahkan. Apa kira-kira solusinya? Terlebih khusus kepada para wakil rakyat dari Ono Surono, Verrel Bramasta, Hesti Wijayanti, ataupun orang-orang di Komnas HAM, di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang selama ini selalu getol menyerukan penolakan kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Ini adalah saat pembuktian dari kalian yang berkuar-kuar kepada kami masyarakat Indonesia lewat media sosial itu. Apakah kalian mampu untuk mendidik anak-anak yang punya perilaku khusus seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini? Ataukah kalian malah lari dari kenyataan atau dari tanggung jawab? 100% saya yakinin bahwa kalian-kalian yang berkoar-koar, kalau tidak mampu untuk menunjukkan aksi kerja nyata, saya mau katakan dengan tegas bahwa kalian-kalian adalah manusia-manusia pecundang yang sesungguhnya. Manusia-manusia pengecut yang sesungguhnya. Manusia-manusia yang tidak punya pola pikir untuk maju. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, yang selalu berpikir visioner, yang selalu bertanggung jawab, yang selalu melayani rakyatnya dengan setulus hati. Saya secara pribadi berharap bahwa kalian-kalian yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa anak-anak yang punya perilaku khusus ini dididik di barak militer, tolong silakan kalian buktikan kepada kami masyarakat Indonesia, terlebih khusus kepada masyarakat Jawa Barat, apa kira-kira solusi yang akan kalian persembahkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini adalah tantangan terbuka yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kaum-kaum elit yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang punya perilaku khusus yang dididik hari ini di barak militer itu. Semoga saja besok atau lusa kita mendapatkan perkembangan informasi terkait dengan tantangan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Kalaupun sama sekali tidak ada, berarti seorang Verrel Bramasta ataupun Ono Surono ataupun Hesti Wijayati ataupun orang-orang yang di Komnas HAM ataupun orang-orang yang di Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
kami sebagai rakyat mau katakan dengan tegas bahwa stoplah bacotanmu. Berhentilah omong kosongmu. Apa yang kalian suarakan itu adalah narasi-narasi yang hanya mau numpang viral. Narasi-narasi yang datang dari manusia-manusia pecundang yang hanya mau berkuar-kuar di media sosial untuk membuat kegaduhan terhadap sebuah kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Pemirsa sekalian, mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Dari sudut kecil, inilah ide besar bermula. Bekerja dari tempat yang tak biasa, hasilkan karya luar biasa. Kreativitas tak butuh ruang mewah. Kebanyakan pejabat kerja di kantor mewah, duduk manis di balik meja, dikelilingi AC dan protokoler. Tapi Kang Deddy Mulyadi, kantornya ada di semua wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena di sanalah rakyatnya berjuang. Kang Deddy nggak sibuk datang ke gedung megah. Bahkan selama menjabat, beliau nyaris nggak pernah duduk di kantor gedung sate. Karena bagi beliau, kantor sejati ada di mana rakyat sedang menangis, tempat ibu-ibu mengais harapan, di pinggir danau tempat anak-anak belajar hidup tanpa sepatu, di bantaran sungai tempat bapak-bapak berharap bisa makan malam ini. Beliau hadir, menyapa, mendengar, tanpa akting pencitraan. Karena bagi beliau, jabatan itu bukan pangkat, tapi pengabdian. Kang Deddy memilih jadi jembatan yang dilalui rakyat, tapi tetap kuat menahan semua beban. Bukan duduk di singgasana, tapi berdiri di tanah paling keras, paling terluka. Mungkin beliau bukan pemimpin sempurna, tapi hari ini siapa yang benar-benar hidup bersama rakyat? Kalau bukan beliau. Beliau bersama rakyat, bukan cuma untuk rakyat. Ini bukan pujian kosong, ini bukti, ini fakta. Ini pemimpin rakyat sesungguhnya. Kalau kamu masih percaya pemimpin harus punya hati, follow akun ini. Karena kita nggak cuma jadi penonton, kita berdiri membela yang benar. Tulis komentar, pemimpin sejati selalu hadir untuk rakyatnya. Dan kalau kamu juga ingin lihat Indonesia dipimpin dengan nurani, share video ini sebanyak mungkin. Karena hari ini suara netizen bisa lebih kuat dari suara politik. Saya berdiri bukan karena panggung, tapi karena hati nurani. Jadi pemimpin itu gak hanya modal pintar, gak juga hanya modal baik, tapi juga harus punya modal keberanian. Dan seperti ini yang dilakukan oleh KDM. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sebuah siwi-siwi bagi saya seket-seler Pajajaran, aing hayang ninggali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran. Dan satu lagi yang paling utama, yaitu modal duit. Doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Kapan nih yang lain nyusul kayak KDM? Anak-anak negara kan Pak. Ya tapi kan negara juga harus punya duit. Negara juga harus ada duit untuk bayarnya. Karena ketentuannya nggak ada. Kan kalau negara kan memek kita anak. Nah begini, saya banyak bebasin lahan baik milik pengairan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Baik Pak. Tetap aja harus keluarin duit puluhan miliar. Padahal mah yang kebanjiran mereka yang ngeluarin. Dan saya nyari duitnya nggak bisa di APBD karena APBD-nya sudah jalan, harus nyari duit bantuan pihak lain. Makanya para pejabatnya jarang yang berani melakukan itu karena beresiko sudah dimarahin sama warganya, harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Makanya Indonesia kalau nggak pejabatnya nekat nggak akan maju. Betul nggak Pak?
Kalau pemimpinnya enggi-enggi terus sama rakyatnya nggak akan maju. Gitu, Pak. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar, ada juga Red. Benar itu Bapak, benar. Pejabat itu nggak selamanya salah, ada benernya juga. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya di Indonesia ini hal yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Ya kan? Benar. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Babat rumput aja belum bisa. Rakyat kita ini harus masih disuruh-suruh. Jadi kayak anak-anak rakyat kita ini. Baik, Pak. Harus disuruh. Ya. Tapi hanya satu saja. Kalau dengar ada bantuan sosial, cepat semuanya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini ada narasi-narasi yang menarik tentang sosok Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Terharu, iya, bagi kita yang mendengarnya. Tetapi bagi seorang Deddy Mulyadi yang melaksanakannya, yang harus bertanggung jawab, beliau harus benar-benar berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, berpikir secara waras demi menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Hal-hal yang disuarakan oleh netizen dalam cuplikan video di season kedua, tentu itu adalah sebuah realita. Tentu itu adalah sebuah fakta yang bisa kita saksikan selama ini yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini. Beliau adalah sosok pemimpin yang merakyat. Beliau adalah sosok pemimpin yang tegas. Beliau adalah sosok pemimpin yang berani. Pemimpin yang bertanggung jawab. Dan yang paling penting, bahwa seorang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang mencintai rakyatnya. Mampukah semua pemimpin di bangsa ini melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat hari ini? Nama Deddy Mulyadi hari ini menjadi populer itu karena kehebatannya, karena otaknya yang jenius, karena pola pikirnya yang visioner untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Bahkan saya pernah menyimak satu cuplikan video di mana ada statement tegas dari Gubernur Jawa Barat yang mengatakan bahwa beliau akan berjuang maksimal 3 tahun untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang istimewa. Kalau kita melihat kualitas kinerja yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini, rasa-rasanya Gubernur Jawa Barat ini bukan menjabat baru 3 bulan, tetapi rasa-rasanya sudah 1-2 tahun. Ada begitu banyak gebrakan, ada begitu banyak gagasan-gagasan berlian, ada begitu banyak perbaikan-perbaikan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya yang membuat masyarakat Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat terlihat unik, terlihat berbeda di mata kita masyarakat non-Jawa Barat. Banyak sekali masyarakat Indonesia hari ini bersuara, merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak pantas untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Beliau lebih pantas untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Agar segala kebijakannya, agar segala keputusannya, agar segala gagasannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kita mau melihat tentang kepopuleran dari seorang Deddy Mulyadi, bila dibandingkan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia ataupun dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kelihatannya seorang Deddy Mulyadi itu jauh lebih populer bila dibandingkan dengan
presiden dan wakil presiden. Ini adalah fenomena yang unik yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada rasa cinta yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kepada rakyatnya. Setiap kebijakan, setiap gagasan, setiap keputusan ataupun program-program kerja, selalu beliau buktikan itu, bahwa beliau lebih berpihak kepada masyarakat Jawa Barat daripada kepada kaum elit, kepada para penguasa. Sehingga tidak heran bila hari ini kita menyaksikan bahwa setiap gagasan, setiap kebijakan dan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu saja ada segelintir orang yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Hari ini yang aktif bersuara menolak kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah wakil DPRD di Provinsi Jawa Barat, yakni Ono Surono yang datang dari Partai PDI Perjuangan itu. Itu yang selalu saya temukan di media sosial, yang selalu bersuara lantang, mengecam, mengkritik, menolak, memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Padahal, kalau kita perhatikan, hampir semua masyarakat Jawa Barat, mereka begitu apresiasi, mereka begitu bahagia dengan segala kebijakan, dengan segala gagasan, dengan segala program kerja yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Contoh hari ini, isu yang lagi ramai diperbincangkan tentang pendidikan anak di barak militer itu. Bahkan ada begitu banyak apresiasi yang dipersembahkan oleh rakyat Jawa Barat kepada pemimpinnya. Bahkan ada waiting list di mana anak-anak ini sudah dipersembahkan oleh orang tua bahwa mereka harus dididik di barak militer. Karena semua orang tua pasti menginginkan agar anaknya harus tumbuh dengan pribadi yang baik, dengan mental yang baik, dengan karakter yang baik, agar anak-anak ini bisa berguna, baik bagi diri mereka sendiri, bagi kedua orang tua mereka, bagi sekolah, bagi masyarakat, maupun bagi nusa dan bangsa ini. Target utama dari seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, kenapa hari ini beliau begitu satset untuk mendidik anak-anak di barak militer? Tentu dia menginginkan agar generasi penerus di Provinsi Jawa Barat ini tumbuh dengan pribadi-pribadi yang punya mental dan karakter yang baik. Tumbuh dengan pribadi-pribadi yang mencintai Provinsi Jawa Barat. Sehingga beliau katakan bahwa apapun akan saya lakukan demi rakyat Jawa Barat. Apapun akan saya kerjakan agar Provinsi Jawa Barat bisa tumbuh menjadi provinsi yang lebih baik. Bisa tumbuh menjadi provinsi yang istimewa. Contoh-contoh baik yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini sesungguhnya adalah buah pikiran yang begitu berlian. Sesungguhnya adalah sebuah inspirasi buat para pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di bangsa ini. Kalau kalian sadar, kalau kalian tahu diri bahwa kalian itu dipercaya oleh rakyat, kalian itu dibayar oleh rakyat, kalian itu dinafkahi oleh rakyat, seharusnya kalian bisa kerja seperti Kang Deddy Mulyadi. Sesungguhnya kalian bisa ada rasa malu bahwa kami ini dipilih oleh rakyat, kami pun harus bisa mempersembahkan kebijakan-kebijakan, program-program kerja yang berpihak kepada rakyat. Untuk pemimpin-pemimpin rakyat yang hari ini masih duduk dalam ruangan ber-AC, yang masih ongkang-ongkang, yang masih memikirkan kepentingan pribadi, tolonglah tahu diri, tolonglah sadar. Ikutlah jejak yang baik dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu. Karena sesungguhnya kami yang adalah masyarakat Indonesia ini mengharapkan, merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Berikut ini
ada cuplikan-cuplikan video yang datang dari masyarakat non-Jawa Barat yang meminta agar Kang Deddy Mulyadi ini bisa memimpin daerah mereka. Kenapa? Karena segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi begitu luar biasa, menunjukkan keberpihakan kepada rakyatnya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Hai warga Jawa Barat, bilangin sama gubernurmu ya, bilangin sama Kang Deddy Mulyadi itu ya, bilangin gua nggak seneng bener sama dia ya, gua nggak seneng dia tinggal di Jawa Barat. Suruh dia pindah ke Lampung ya, suruh dia pindah ke Lampung. Bilangin sama dia itu, di Lampung itu banyak kali jalan rusak, udah gitu sering banjir ya. Suruh dia pindah ke Lampung. Bukan kamu orang aja yang pengen punya bapak aing, aku juga pengen punya bapak aing ya. Aku pengen ngerasain punya bapak aing ya. Tolong sampaikan ke Gubernur Jawa Barat atas nama Bapak Deddy Mulyadi ya, suruh pindah ke Lampung ya, pindah ke Lampung secepatnya. Dah, gitu aja. Bau, Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat. Nih saya nih mau minta tolong. Seandainya nih warga di luar Jawa Barat yang mau masukin anaknya sekolah di kemiliteran itu, bisa nggak ya kira-kira ya? Biar anaknya disiplin, biar tanggung jawab. Kira-kira bisa nggak ya Pak di luar Jawa Barat itu? Kalau bisa, mau Pak. Mungkin banyak loh yang mau ngedaftar. Tolong dijawab Pak. Kira-kira kalau bisa anak saya mau disekolahin di sono. Boleh ya Pak ya? Ditunggu jawabannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin menyampaikan sedikit unek-unek. Saya masyarakat biasa dari Sumatera Utara, kepingin menyampaikan unek-unek terkhusus buat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, Bapak Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau harus bertanggung jawab karena atas kebijakan-kebijakan yang beliau buat sudah meresahkan dari Sabang sampai Merauke. Kecemburuan sosial di mana-mana. Jadi Bapak KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak harus adil. Bapak harus adil kepada kami semuanya. Karena sudah banyak kebijakan-kebijakan Bapak yang membuat kami iri. Jadi Bapak harus adil kepada kami. Dengan caranya Bapak harus mencalonkan diri menjadi presiden di periode yang akan datang. Itu harapan kami. Semoga Pak KDM sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini hampir semua masyarakat Indonesia merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ini adalah dampak positif. Ini adalah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Bahwa rakyat menginginkan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu. Pertanyaannya, apakah masyarakat Jawa Barat mau kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi itu dicopot jabatannya dari Gubernur Jawa Barat dan pindah ke provinsi lain? Saya sangat yakin masyarakat Jawa Barat akan katakan dengan tegas, tidak. Karena kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi hari ini, kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi hari ini, itu karena ada dukungan yang begitu luar biasa yang datang dari orang-orang, dari masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat hari ini, kalian memang luar biasa. Pertama, kalian telah memilih pemimpin yang tepat. Sosok pemimpin yang merakyat. Sosok pemimpin yang mau memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Yang mau mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri. Itulah Deddy Mulyadi,
Gubernur Jawa Barat yang tidak saja dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi kami yang non Jawa Barat pun sangat mencintainya. Cuplikan video di season terakhir ini sesungguhnya membuktikan kepada kita semua bahwa rakyat Indonesia hari ini sudah sangat cerdas. Mereka sudah sangat aktif dalam bermedia sosial, sehingga mereka terus mengupdate berbagai macam informasi yang ada di bangsa ini. Perbincangan tentang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini sesungguhnya tidak saja terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak juga orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang selama ini selalu bersuara lantang, memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Barat ini. Mereka menilai bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi adalah calon pemimpin masa depan. Mereka mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, adalah the charismatic leader. Dan masih ada begitu banyak apresiasi-apresiasi yang datang dari orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, di mana mereka sesungguhnya merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Buat masyarakat Jawa Barat, kalian tetap semangat, tetap memberikan dukungan, dan kepada kita semua masyarakat Indonesia yang merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, mari kita doakan bersama-sama agar Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan, selalu mendapatkan dukungan, selalu membuat gagasan-gagasan yang berlian untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih istimewa. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang hari ini selalu diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Bukti nyata bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya merindukan sosok pemimpin yang tidak banyak bicara, pemimpin yang lebih banyak melakukan aksi kerja nyata daripada omong kosong semata. Dan kepada semua wakil rakyat yang selama ini berkuar-kuar, menentang, menolak, memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, saya sebagai rakyat, saya akan menunggu apa kira-kira jawaban dari kalian dalam menerima tantangan terbuka dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Bagi saya secara pribadi, ini adalah sebuah sayembara yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada para kaum elit yang selama ini selalu menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kalaupun kalian tidak mampu untuk mempersembahkan aksi kerja nyata kepada rakyat, maka dapat dipastikan, saya harus katakan dengan tegas, kalian sesungguhnya adalah manusia-manusia pengecut yang bisanya cuma berkoar-koar, yang bisanya cuma omong kosong semata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.